Tutupan pintumu, sini otak ceritain. Siapa yang hari gini belum nonton film yang lagi populer bahkan trending di Netflix nomor 1, yaitu Squid Game? Pasti kalian akan familiar dengan lagu yang akan aku nyanyikan sekarang ini. Lampu ijo endang mlaku, lampu abang endang mandeko. Iya, itu kalau aku translate sendiri di bahasa Jawa. Film Squid Game ini adalah film yang bercerita tentang sekelompok orang dengan latar belakang yang terlibat utang. Mereka dikumpulkan dalam suatu tempat dan mereka itu harus melakukan permainan. Ternyata permainan itu harus membunuh satu dengan yang lainnya, dan pemenangnya akan mendapatkan uang sebesar 45,6 miliar won. Jadi ini kayak genrenya itu survival mode gitu ya. Tapi hari ini aku akan membahas banyak sekali misteri-misteri yang belum terjawab di film Squid Game ini. Penasaran? Yuk kita bahas sama-sama misteri yang pertama. Misteri yang pertama. Siapa yang ingat siapakah pemain nomor 001, yaitu kakek Ilnam? Jadi diduga bahwa kakek Ilnam itu mungkin adalah ayah dari pemain nomor 456, yaitu Gi-hun. Ada banyak bukti-bukti yang mendukung bahwa kakek Ilnam itu adalah ayah dari Gi-hun. Yang pertama buktinya, kalau kalian ingat waktu Gi-hun itu lagi ngantri mau ngambil makanan, dia itu mau ngambil roti sama susu putih kan. Nah Gi-hunnya itu menolak. Dia bilang, boleh nggak aku ganti susu putihnya, itu nggak suka, aku mau gantinya sama susu coklat. Nah waktu kakek Ilnam itu mendengarkan pembicaraan tersebut, dia ngomong sama si Gi-hun itu, pasti kamu kecilnya sering dipukuli ya sama ayahmu. Nah Gi-hunnya kaget, loh kok tahu? Iya, soalnya dulu itu aku juga punya anak yang gak suka susu putih terus tak pukulin. Nah jadi kan itu bukti yang pertama ya yang mendukung. Lanjut bukti yang kedua. Jadi waktu permainan kelereng, kakek Ilnam dan Gi-hun itu menjadi satu kelompok, satu tim, di mana permainan kelereng itu diset di suatu komplek perumahan di Korea. Nah, jadi kakek Ilnam tuh merasa bahwa kompleksnya itu, tempat setnya tuh mirip dengan tempatnya dia waktu dulu tinggali. Begitu juga dengan Gi-hun. Jadi mereka itu merasakan bahwa tempatnya permainan itu adalah tempat yang sama waktu mereka masih kecil itu, si Gi-hunnya waktu kecil. Nah, jangan-jangan apakah mereka berada dalam satu rumah yang sama? Itu bukti yang kedua. Kemudian bukti yang ketiga masih di permainan yang kelereng. Jadi si kakek Ilnam itu tanya sama Gi-hun, sekarang tuh tanggal berapa ya? Oh tanggal 24 nih, bulan 4. Terus kemudian kakek Ilnamnya bilang, sebentar lagi anakku akan berulang tahun. Nah kalau kalian ingat di episode yang pertama, waktu si Gi-hun itu lagi masukin ATM-nya, pin ATM-nya itu dia masukin tanggal lahirnya yaitu 0426, which is mendekati dengan tanggal lahir ulang tahun anaknya dari kakek Ilnam. Jadi jangan-jangan apakah kakek Ilnam itu adalah ayah dari Gi-hun? Nah kalau memang kakek Ilnam itu adalah ayah dari Gi-hun, misteri berikutnya adalah apakah harta, tahta, dan wanita yang dimiliki oleh kakek Ilnam itu akan diwariskan oleh Gi-hun di sebagai pewaris di Squid Game selanjutnya. Itu yang jadi misteri berikutnya. Oke, lanjut ke misteri yang kedua. Di misteri yang kedua, jadi waktu itu Gi-hun sudah ditetapkan sebagai pemenang, tapi Gi-hun itu tidak pernah menyentuh uang hasil kemenangannya di Squid Game tersebut kan. Nah pertanyaannya, kapan Gi-hun itu membayar utangnya kepada rentenir tersebut? Gak pernah diceritakan kan. Apakah dia membayarnya dengan uangnya siapa? Terus kenapa dia nggak ditagih? Padahal kan dia harus mendonorkan organ tubuhnya kan kalau nggak bisa bayarin utangnya. Dan selanjutnya, kalau begitu, apakah jangan-jangan rentenir itu juga merupakan komplotan dari staf di Squid Game tersebut, karena mereka juga melakukan tindakan jual beli organ tubuh manusia.
Masuk akal nggak? Nah, itu misteri yang kedua. Kemudian di misteri yang ketiga adalah ada beberapa pemain yang menghilang tiba-tiba tanpa ada kejelasan statusnya. Di manakah pemain tersebut? Kalau kalian lihat film itu dengan teliti, pada waktu permainan tarik tambang tersisa jumlah pesertanya itu tersisa 40. Kemudian dokternya mati karena dieksekusi, ketahuan menjual organ tubuhnya, membantu. Akhirnya jumlah pesertanya jadi 39. Betul, 39 pemain. Nah, di selanjutnya di permainan berikutnya adalah permainan kelereng. Mereka harus membentuk tim, di mana satu tim itu berisikan 2 orang. Akhirnya terbentuklah 19 peserta. Berarti 19 dikalikan 2, 38. Tersisa 1 peserta yang nggak mendapatkan tim, yaitu wanita. Kemudian setelah permainan kelereng itu, kalau kalian tahu rule-nya, berarti di permainan kelereng itu kan satu tim itu terdiri dari 2 orang, pasti 1 hidup 1 mati. Berarti kalau ada 19 tim, berarti ada tersisanya adalah 19 peserta yang hidup ditambah dengan 1 wanita tersebut. Berarti total pesertanya adalah 20 peserta yang berhasil lanjut untuk melanjutkan ke permainan selanjutnya. Tapi kalau kalian lihat setelah permainan kelereng itu adalah permainan mereka harus menebak pakai rompi tuh, menebak kaca mana yang beneran sama kaca mana yang palsu, ya kan. Rompi yang mereka pakai itu jumlah totalnya adalah 16 rompi saja. Berarti pertanyaannya, kalau pesertanya itu seharusnya 20 tapi rompinya ada 16, di manakah 4 pemain yang lainnya? Apakah mereka mati atau mereka direkrut menjadi staff? Itu kita tidak tahu. Maka itu adalah menjadi misteri yang harus kita tahu jawabannya. Oke, misteri selanjutnya adalah misteri yang keempat, berbicara tentang polisi yang lagi terkenal banget karena ketampanannya, yang diperankan oleh Ha Jun. Jadi polisi ini bernama Hwang Junho. Waktu kalian lihat di episodenya itu, Hwang Junho itu kan ditembak. Kemudian dia ditembak, akhirnya mati dan jatuh ke jurang. Nah, setelah itu tidak diceritakan kelanjutannya. Apakah Hwang Junho itu masih hidup atau enggak? Ya kan? Atau dia tiba-tiba bangkit lagi seperti film Penthouse yang kalian lihat, kalau mati bisa hidup kembali. Apakah dia hidup kembali atau benar-benar mati? Tidak diceritakan selanjutnya. Jadi itu jadi misteri yang mungkin harus kita pertanyakan, bagaimana ya kelanjutannya? Apakah Hwang Junho itu masih hidup atau beneran sudah meninggal? Lalu bagaimana dengan file-file yang diupload di handphonenya? Jadi kan kalian lihat episode itu, Hwang Junho itu kan berhasil menelpon komandannya dan dia itu mau mengirimkan filenya. Tapi tidak diceritakan di selanjutnya apakah filenya itu berhasil terkirim atau gagal atau bagaimana. Apakah komandannya itu menerima semua laporan yang Junho itu tulis selama menjadi staff di Squid Game tersebut. Pasti pada banyak yang bertanya, kelanjutannya ini gimana Junho ini, ya kan, dan file-filenya itu. Lanjut di misteri yang kelima, yaitu tentang kakaknya Hwang Junho yang diperankan oleh Lee Byung Hun tersebut, yaitu Hwang In Ho. Kita masih belum mendapatkan kejelasannya. Apakah Hwang In Ho itu latar belakangnya bagaimana, kok dia bisa tiba-tiba menjadi seorang frontman di Squid Game tersebut? Kita nggak tahu latar belakangnya, padahal kita tahu dia itu sebelumnya adalah seorang peserta. Kemudian dia tiba-tiba menjadi seorang frontman di Squid Game tersebut. Dan juga banyak pertanyaan atau misteri yang belum terjawab juga. Apakah hubungannya Hwang In Ho dengan kakek Ilnam? Karena kok rasanya hubungan mereka tuh dekat sekali. Karena sebelum kakek Ilnam itu meninggal, Hwang In Ho itu ada di sana. Jadi apa latar belakangnya Hwang In Ho tersebut dan alasannya? Kenapa? Seperti Hwang Junho juga bertanya, kenapa kok bisa kamu itu bisa menjadi seorang frontman, yang ditanyakan oleh Hwang Junho adiknya itu, Wei, kenapa? Itu yang jadi pertanyaan juga gitu. Siapakah Hwang In Ho itu? Apa latar belakangnya? Dan apa alasannya? Apa posisinya juga? Itu yang jadi misteri. Selanjutnya, di misteri yang keenam adalah banyak yang bertanya-tanya bagaimana
proses perekrutan staff dari Squid Game tersebut. Kalau kita tahu, untuk menjadi seorang partisipannya atau pemainnya, mereka dipilih dari orang-orang yang latar belakangnya mereka terlilit hutang. Akhirnya mereka mau nggak mau, gimana caranya mereka harus bisa mendapatkan uang untuk bisa membayarkan hutangnya. Maka mereka direkrut menjadi pemain dari Squid Game tersebut. Tapi tidak dijelaskan bagaimana perekrutan staff-staff dari Squid Game tersebut. Nah, ada salah satu teori yang mengatakan bahwa perekrutan itu ditentukan oleh waktu, kalau kalian ingat waktu Gongyo dalam permainan takji tersebut ya. Jadi Gongyo itu waktu mau bermain permainan takji itu bilang sama pesertanya gitu kan, yang dia rekrut itu, kamu mau pilih kartu apa? Merah atau biru? Nah, kalau kalian ingat, Ji-hoon itu dia memilih warna biru. Jadi kalau kalian memilih warna biru, mungkin kalian akan menjadi pemain. Tapi kalau kalian memilih warna merah, itu kalian akan direkrut menjadi staffnya. Nah, tapi itu masih juga menjadi misteri karena kita nggak tahu nih bagaimana proses perekrutannya. Itu misteri yang ke-6. Nah, kemudian misteri yang ke-7 adalah siapa sebenarnya Gongyo tersebut. Apakah posisi dia dan perannya sebagai apa? Apakah cuma sebagai perekrut aja? Tapi yang menjadi tanda tanya, kalau kalian tahu staff dari Squid Game itu dia tidak boleh menunjukkan wajahnya. Kalau dia menunjukkan identitasnya, dia akan ditembak mati, ya kan? Tapi Gongyo, dia itu dengan penuh confidence-nya, percaya dirinya, dia menunjukkan wajahnya. Berarti mungkin posisi Gongyo itu adalah posisi yang sangat tinggi dan juga penting, sehingga dia itu berani menunjukkan wajahnya. Tapi itu pun juga menjadi misteri karena kita nggak tahu dia itu posisinya sebagai apa, perannya apa di Squid Game tersebut. Nah, itu yang menjadi misteri dan menjadi pertanyaan, Gongyo itu sebagai apa ya? Nah, yang terakhir, misteri yang ke-8 adalah apa maksud simbol-simbol tersebut dalam Squid Game tersebut. Kalau kalian lihat ada simbol lingkaran, kotak, dan segitiga. Dalam games itu kalian lihat staff yang dia itu memakai simbol yang lingkaran, dia itu berada di dalam posisi yang rendah, yang cuma tugasnya yang mengutin mayat, membersihkan mayat. Jadi itu posisinya yang paling rendah. Kemudian selanjutnya adalah yang segitiga, di mana dia bertugas menjaga keamanan. Jadi yang membawa senjata, yang menembaki, itu yang dengan staff dengan simbol segitiga. Kemudian yang simbol kotak itu yang lebih tinggi lagi pangkatnya, yang memimpin yang memimpin staff yang dengan simbol lingkaran dan simbol segitiga, dan yang menjelaskan permainan game tersebut. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa simbol-simbol tersebut itu adalah simbol-simbol yang kalau kalian pernah bermain PlayStation, itu simbol-simbol di stick PlayStation. Nah, mungkin masuk akal teori tersebut karena kan juga masih ada hubungannya dengan permainan. Jadi kalau kalian lihat stick PlayStation, simbolnya kan lingkaran, kotak, segitiga, dan X. Nah, ini yang jadi misterinya karena di Squid Game tersebut masih belum ada muncul staff dengan simbol X. Nah, apakah simbol X itu? Apakah posisi dengan simbol X itu adalah posisi yang tinggi, atau peran apakah simbol X tersebut? Nah, itu yang menjadi misteri juga. Dan apakah mungkin simbol X itu diperankan oleh Gongyo? Apakah Gongyo itu menempati posisi dengan simbol X tersebut? Wah, benar-benar film Squid Game ini menyisakan banyak misteri yang benar-benar membuat kita itu penasaran. Nah, kalau ada teman-teman semua yang di sini yang lagi nonton YouTubeku ini, kalau kalian sudah berhasil menemukan jawaban dari misteri-misteri tersebut, kalian boleh komen di bawah ini. Atau mungkin kalian juga ada pertanyaan-pertanyaan misteri-misteri yang belum terjawab juga. Kalian juga boleh komen di bawah ini. Komen kira-kira misteri apa ya yang masih janggal dalam film Squid Game ini. Tentunya saya berharap dan pastinya ada kelanjutan season kedua dari Squid Game ini, karena pastinya ada ending yang masih menggantung. Karena kalau kalian lihat di episode terakhir, Gi-hoon itu dia menuju ke suatu tempat yang kita nggak tahu dia kemana. Itu juga misteri berikutnya yang belum kita jawab. Kira-kira Gi-hoon itu mau kemana? Dan dia juga mengkontak lagi kartu nama itu. Dia lagi berpas-pasan kan sama Gongyo-nya di
episode yang terakhir itu. Jadi benar-benar excited dan penasaran banget untuk menunggu episode selanjutnya. Kalau gitu, sekian ceritaku hari ini. Sekarang gak apa-apa, bukaan pintumu, metuo. Besok tak ceritain maneh. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Terima kasih karena kalian semua sudah menunggu konten-konten apa lagi yang akan aku bawakan di berikut-berikutnya. Thank you semuanya. Dadah, bye-bye.